kira-kira Hasto nih mirip-mirip nggak? Dugaan saya mirip. Karena baik yang Tom Lembong yang buktinya Vonis ini menunjukkan Jokowi ini masih gagah nih. Masih punya cengkraman. Jadi apa nanti kira-kira? Kalau kira-kira yang as if Prof hakimnya. Gimana kasus Hasto itu? Bebas juga atau akan ada hukuman? Kalau ternyata nanti Hasto divonis bersalah, itu bagaimana hubungan antara Prabowo dan Megawati? Kemarin kan Pak Prabowo ke rumahnya Pak Jokowi itu, wah langsung ramai. Ini pasti ngomongin pemakzulan sama ijazah nih. Itu siapa? Rocky Gerung? Rocky, ada Habibur Rahman, ada Airin, ada Calontong juga. Ada Calontong? Ada Calontong. Jadi yang terbaru Rocky Gerung? Rocky Gerung. Jadi konsepnya ini, jadi kita 2 kali ngobrol. Kalau di sini ngobrolnya ngobrol-ngobrol santai. Ya. Nanti di situ rencananya tuh kita mau bahas ini. Enggak, dua-duanya on air semua. Oh gitu? Dua-duanya on air. Kalau yang itu lebih serius, saya mau ngebahas ini, Prof. Apa rencana pembubaran Mahkamah Konstitusi itu loh. Tapi Prof, ngomong-ngomong yang Tom Lembong tuh gimana ya vonisnya menurut Prof tuh? Kan saya pernah baca. menurut saya vonisnya itu salah. Oh, Karena mensreanya tidak ada. Itu perkembangan tuh, fakta persidangan kan itu? iya ya. Unsur korupsinya ada meskipun dia tidak menerima uang. Karena korupsi Memperkaya orang lain. memperkaya orang lain, memperkaya korporasi dan sudah dihitung kan. Yang kedua, ya bukti bahwa dia tidak punya mens rea itu dia dapat arahan dari Pak Jokowi, ya kan? Iya. Dan waktu Pak Jokowi ngarahan ada Bu Rini katanya. Nah Bu Rininya nggak mau datang. Sorry, jadi diulang yang pertama salah karena mens rea-nya nggak ada. Ya. Bukan, salah keputusan hakimnya. Ya, Salah isinya, keputusan Pak. hakim. Iya, Vonisnya salah. vonisnya itu menurut saya tidak tepat dan bisa segera naik banding. Karena tidak ada mens rea. Satu tindak pidana itu ada unsur ya. Satu apa yang disebut actus reus. Actus reus itu perbuatannya. Ini actus reus itu ukurannya apa yang disebut unsur delik. Nah, unsur delik itu satu merugikan, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan cara melanggar hukum dan merugikan keuangan negara. Taruhlah ini terbukti, ya, karena pada waktu itu konon produksi gula sedang melimpah kok impor gitu kan, itu berarti sengaja kayaknya. Lalu sudah memperkaya itu perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi itu. Yang ketiga merugikan keuangan negara, udah dihitung oleh BPKP, udah. Tapi di dalam persidangan itu tidak ada mens rea. Karena dia merasa pada waktu itu memang disuruh oleh presiden, ya kan? Nggak ada niat, dan dia buktinya dia tidak dapat apapun. Itu kan terkait dengan mens rea meskipun dia memberi keuntungan pada orang lain sebagai actus reusnya ya. Bukti fakta hukumnya actus reus itu. Kalau mens rea itu kan bisa dibuktikan dari saksi-saksi, kemudian ada arahan, ada perintah. Terus nanti, tapi dia banding nggak ya, Tom ya? Mau banding. Mau banding ya? Katanya mau nih. Lagi disiapkan ya? Harus banding lah. Kalau dibanding kasasi lagi. Kan sekarang kan tidak menentu juga kan. Iya. Tiba-tiba Itu pidana tuh Mahfud mesti mens rea itu harus ada ya, wajib ya? Kalau wajib dong. Iya benar. Kalau tidak ada mens rea enggak. Dan itu jadi bahaya kalau putusan pejabat dianggap korupsi tetapi tanpa mens rea kan jadi repot Pak ya. Besok kalau ada apa-apa para pejabat bisa masuk tuh. Iya kan? Iya. Kalau nggak jelas mens rea-nya. Kalau
itu kan seperti ada sinyal gitu Pak Mahfud. 7 tahun, Hasto juga 7 tahun. Terus kan langsung Gini. berguncing orang itu. Gini, Polanya kelihatan. kalau saya menilai dakwaan itu lemah. Buktinya diarahkan agar dihukum minimal. Gitu. Oh, Nah, hukuman minimal untuk korupsi itu menurut undang-undang, menurut pasal 2 Undang-Undang Tipikor itu minimal 4 tahun. Nah, jadi kalau dia nuntut 7 tahun biasanya kan diberi 2/3. Pas di ke 4,5 atau 4. Itu artinya minimal. Buktinya minim. Jadi tuntutan untuk menskenariokan Iya. divonis rendah gitu. Divonis Vonis rendah. paling Nah, ini. kalau rendah di dalam Undang-Undang Tipikor itu 4. Sehingga memang pilihan hakim itu waktu itu ya memutus rendah atau bebas kan gitu kan. oh, Iya kan? ternyata diputusnya rendah, tapi tinggi juga itu. Ya, Ya, tinggi, tapi paling rendah untuk korupsi. kalau 4 untuk tahun. korupsi memang paling rendah. Kalau Yang lainnya adalah bebas. kalau yang lainnya kan 0 tahun. Oh, Minimalnya 0 tahun. Minimalnya segitu. Pak. Kalau yang lain tuh ditentukan maksimal. Yang ini minimal. Hukum korupsi itu. sebelum kita lanjutkan mau kopi teh? Kopi dong? Kopi pakai gula? Nggak pakai gula? Enggak, enggak. Saya enggak. Kopi nggak pakai gula tuh. Saya juga kopi nggak pakai gula. Lu apa? Sama. No, lu kalau mau nanya-nanya boleh. Kalau mau nanya juga boleh. Nah, terus kalau kira-kira Hasto nih mirip-mirip nggak? Dugaan saya mirip. Karena baik yang Tom Lembong yang buktinya enggak kuat itu maupun Hasto itu mungkin nanti akan diarahkan hukuman minimal. Oh, Oleh sebab itu gini, kenapa toh hukuman minimal dipaksakan oleh jaksa? Karena kalau dia memutus bebas nggak mungkin. oh nggak mungkin. Jaksanya nggak mungkin nuntut bebas. Oke. Karena apa? Dia sudah ngajukan masa bebas. Bebas. Jadi sebelum diajukan tuh pasti udah yakin kan Ya, itu ya. asumsi kejaksaan. Dan jaksa itu kalau bisa sampai diputus bebas itu konditenya buruk. Dianggap jaksa yang gagal. Maka tetap dia nuntut gitu. Meskipun tahu lemah. Nah, ini kita siapkan bubur kacang hijau Madura nih. Iya. Mau pakai ketan atau kacang hijau aja bro? Nah, biar diambil aja sendiri. Kacang hijau aja. Di sini dong makanya, jangan jauh-jauh. Amin. Ya, makasih. Waduh. Itunya ketan. Kacang hijau aja kan? Oh, saya juga kacang hijau aja. Ya. Oh, itunya. Oh iya sendoknya. Nah, terus. Ya itu aja mas. Jadi menurut saya tuntutan jaksa itu memang merasa lemah gitu ya. Sehingga ya dituntut diarahkan vonisnya yang terendah. Nah yang terendah tuh 4. Oh, Nah kebiasaan hakim itu biasanya hukuman tuh 2/3 dari tuntutan. Pada umumnya ya, tidak semua. Ya itu pas kan, dituntut 7 atau 6,5 itu jatuhnya ke 4. Kalau jatuhnya di atas 5 mungkin lebih hangat lagi Prof ya. Karena biasanya kalau di atas 5 tahun pidananya kan katanya ada aturan tidak boleh ikut berpolitik berapa tahun. Nah, itu tuh masih ada. Enggak harus. Ada yang tidak nyebut boleh ikut berpolitik, boleh tidak, itu tergantung pada tuntutannya juga. Tapi banyak juga yang tidak hukum tapi tidak ada hukuman politiknya. kalau Tom banding, kira-kira apa tuntutan bandingnya, Pak? Bebas dong. Bebas ya? Minta bebas pasti. Kemungkinan Karena tidak ada mens reanya. kemungkinan dikabulkan kira-kira ada, Pak? Mungkin saja kalau saya hakimnya dikabulkan. Cakep. Karena mens reanya tidak ada, bukan apa-apa. Kan orang bisa sembarangan loh kalau tidak ada mens rea. Ada yang desas-desus ya di warung-warung kopi. Ini vonis ini menunjukkan Jokowi ini masih gagah nih. Masih punya cengkraman. Nah, itu gimana tuh Prof terkait desas-desus obrolan itu? Ya, itu politisnya mungkin saja ya. Tapi kalau saya yuridisnya aja. Ya, Yuridisnya itu tidak terbukti ada mens rea sama sekali. Apalagi hakimnya juga tidak menguasai kayaknya. Masa dibilang memberatkan dia karena
tindakannya apa merupakan langkah yang bersifat kapitalisme. Ngerti enggak dia kapitalisme? Nanti saat banding hakimnya berubah berarti. Nah, Kalau sidang banding hakimnya berubah. hakimnya udah pengadilan tinggi. Jadi ini memang Hakim tinggi di DKI. belum inkrah jadi. Belum, 14 hari kan? 14 hari nyatakan banding. Sedikit geser ke Hasto, Prof. Kalau Prof melihatnya nanti vonisnya gimana nih? Hasto lebih berat ke hukum atau lebih berat ke politik? Kalau backgroundnya memang agak politis ya. Karena begini, saya katakan agak politis itu. Peristiwa itu kan udah lama. Ya. Dan KPK udah lama. Sejak tahun 2020 KPK udah ngomongkan bahwa di situ ada peran Hasto, ada uang sekian, dan sekian, kan sudah lama. Tapi waktu itu tidak jalan karena itu ada Firly kan. Kenapa sekarang baru dibuka? Ya. Sementara kasus lain yang jauh lebih serius, lebih besar, tidak digarap kan gitu. Sehingga ya bukan kriminalisasi lah. Kriminalisasi menurut saya itu politisasi aja. Dari sebuah proses dipolitisin. Jadi apa nanti kira-kira? Kalau kira-kira yang kasih Prof hakimnya, gimana kasus Hasto itu? Bebas juga atau akan ada hukuman? Jaksa itu kalau udah bawa ke pengadilan gagal itu malu. Oleh sebab itu hakimnya yang dicari biasanya. Oh, Iya kayak yang itu. Nah, itu Surabaya itu. Ya, Surabaya. Iya kan? Dibebaskan, kejar hakimnya, cari korupsinya ketemu. tapi kalau ini boleh ditayangin ya nih? Ini pertanyaannya begini. Kalau ternyata nanti Hasto divonis bersalah, itu bagaimana hubungan antara Prabowo dan Megawati? Boleh tayang harusnya ini kan? Ya boleh, tapi saya tidak tahu. Saya betul-betul tidak tahu. Kira-kira. Saya kan bukan orang PDIP, jadi saya tidak tahu. Dan bukan analis politik gitu ya. Itu harusnya jatah gua tuh. Saya memfokuskan diri pada satu demokrasi dalam arti kecurangannya, bukan analisis politiknya ya. Dan yang kedua penegakan hukum, yang ketiga korupsi, itu aja fokus saya. Maka saya tidak pernah komentar Danantara, IKN, apa gitu yang saya tidak tahu, yang bukan bidang saya itu ya. Nah, ini pertanyaan pamungkas nih, Prof. Sebelum kita pindah ke sesi yang lebih serius. Kenapa tiba-tiba negara ini berani sama Riza Khalid? Kalau saya menduga ya, itu karena sudah diizinkan oleh Prabowo. Jadi prakondisi yang menimpa kejaksaan, kan kejaksaan ini selalu terhambat ketika mau menindak orang-orang tertentu. Sehingga merasa kejaksaan ini tidak leluasa, lalu apa? Lalu dibuatlah satu kebijakan yang sebenarnya melanggar kebijakan yang umum berlaku, bahwa pengamanan terhadap jaksa dan keluarganya itu kan polisi. Lalu Pak Prabowo diberi TNI kan yang mengamankan. Alasannya tidak masuk akal karena di kejaksaan ada TNI, sejak dulu ada TNI. Satu. Lalu yang kedua, di undang-undang, dua undang-undang yang menyatakan itu, di undang-undang kejaksaan sendiri, ya, di undang-undang kejaksaan, ya disebutkan memang bahwa pengamanan jaksa dan keluarganya itu dilakukan oleh polisi. Boleh minta ke TNI atas permintaan polisi. Kalau polisi tidak sanggup, kejaksaan bisa minta ke polisi agar dimintakan polisi. Ini langsung antar kejaksaan dan TNI kan tidak boleh. Tapi lalu ditempuh kebijakan dengan sebuah perpres, boleh. Ya sudah, kita lihat perkembangannya. Nah, lalu orang mulai menafsirkan, oh ini mungkin dorongan Prabowo agar kejaksaan tidak takut.
Seperti halnya yang sudah dikatakan kejaksaan jangan takut. Kemarin lagi ya di pidato PSI itu ya, bilang kejaksaan, kepolisian, KPK jangan takut, sikat koruptor tuh, yang kaitannya dengan mafia pangan. Nah itu yang dalam pandangannya gitu. Jadi dia pasti Riza Khalid ini sudah melewati beberapa pimpinan, selalu gagal. Nah sekarang di mana kuncinya ketemu oleh Pak Prabowo? Tidak ada yang berani. Nah karena ada yang berani, lalu ya dibuatlah jaksa itu disuntik untuk berani. Oh, Ini menurut saya, meskipun tidak pasti sih namanya gejala hukumnya kan seperti itu. Kok sebelum ada ini tidak berani, sesudah ini kok berani kan gitu kira-kira. Tapi gini, Anda jangan terlalu banyak menafsirkan Prabowo tuh pikirannya gini gitu, nggak mau dia, nggak mau. Kemarin waktu mau Kapolri itu kan, sudah semua orang tahu tuh confirm bahwa ini akan diangkat. Orang bicara di media, saya yang bilang nggak mungkin tuh karena sudah tersiar di publik Prabowo nggak mau, seakan-akan dia didikte masyarakat sipil. Jadi kalau punya agenda kita nggak usah ngarahkan ke situ aja, biar Pak Prabowo berpikir sendiri lalu dilakukan. Nah, kita ngeritik aja kepada hal lain, bukan pada solusinya. Kalau solusinya biar Pak Prabowo. Iya kemarin di PSI kan juga ngomong tuh. Dia ngomong, saya nggak mau ditebak-tebak katanya. Analisa, seolah-olah Prabowo begini, Prabowo begitu gitu ya. Ya benar juga Prof, benar. Tapi emang rata-rata kan semua pemimpin begitu. Iya. Waktu Pak Jokowi juga begitu kan, dia nggak mau ditebak-tebak. Sen kanan belok kiri kan? Iya, pokoknya gue lu gitu. Tapi kalau Tapi kemarin banyak juga sih yang sejalan. oh Ya kan banyak kan kebijakan. Oh masyarakat tidak senang lah ikut gitu. Tapi kalau terlalu di sesuatu yang agak sensitif sangat serius seakan-akan kita dorong Pak Prabowo, jangan aja, bagus aja kebijakannya gitu. Tapi ini kritiknya, nah dia cari jalan sendiri, jangan kita. Kalau kita ngasih jalan nggak dilakukan sama dia. ini dikit-dikit lagi ya. Emang gue mau didikte lu. Nggak, ini dikit lagi. Kemarin kan Pak Prabowo ke rumahnya Pak Jokowi tuh. Wah langsung ramai, ini pasti ngomongin pemakzulan sama ijazah nih. Kalau Prof, kita nggak usah nebak-nebak Prabowo lah. Kalau Prof, kira-kira isu pemakzulan satu-satu ya, pemakzulan ini gimana, ijazah nih ujungnya gimana ijazah nih? Ijazah dulu deh Prof, ijazah nih ujungnya kemana nih kira-kira? Saya kira yang ujungnya yang Pak Jokowi itu tidak, saya minta maaf nih, bukan bukan saya mengecilkan hati siapapun. Yang ijazah Pak Jokowi itu tidak akan diutak-atik. Artinya formal orang atau aparat akan menganggap itu sah. Tapi kira-kira yang Pak Suryo CS itu, Roy Suryo, ada sekian orang itu kayaknya ujungnya akan diteruskan ke pengadilan. Tapi ujungnya di pengadilan, oh ini nggak boleh mempengaruhi pengadilan lagi nih. Ya. Ini. Nah, kita lihatlah pengadilannya kayak apa. Tapi maksud saya juga kalau dibawa ke pengadilan bisa rame. Karena gini, kalau saya diadili karena ini, saya minta dibuktikan agar ijazahnya ditunjukkan, kan bisa muncul lagi di pengadilan. Saya kan dibawa ke pengadilan karena saya mempersoalkan ijazah. Sekarang kalau saya sudah jadi terdakwa, ya dong hadirkan bukti ilmiahnya ini. Bisa jadi begini. Sebagai bukti bahwa saya salah gitu ya? Iya. Bisa muncul lagi kasus itu. Padahal ini sudah mau, kayaknya tuh sudah mau selesai gitu. Tapi kalau terus ke pengadilan bisa aja kelompoknya Suryo minta pembuktian itu loh. Saya kan karena itu dong. Jadi kelihatannya nggak sampai masuk pengadilan. Iya, menurut saya sebaiknya, bukan kelihatannya. Nah, kalau pemakzulan tuh kan ada yang bilang pemakzulannya Wapres nih. Secara politis bisa jadi dekat, tapi kalau secara hukum tata negara jauh nih, lama. Pandangannya Prof. Bukannya secara politis yang jauh. Secara politis lebih dekat katanya Prof. Apanya?
prosesnya, karena nggak usah ngelewatin proses MK segala macam. Oh, tapi proses politik itu kan perlu persetujuan. Persetujuan dari pemain-pemain politik. Itu justru yang mau masuk ke hukum pun tidak bisa sekarang. Kenapa? Karena hukumnya bisa asal diajukan dulu oleh sepertiga. Untuk mencapai sepertiga, sekarang tidak ada yang berani. Betul kan? Ya, Hukumnya kan mudah nih. Politisnya tidak bisa masuk. Seumpama ada sepertiga ngusulkan, berarti harus ada sidang yang dihadiri oleh 2/3. Ini satu orang aja diculik, Nggak jadi itu. 2/3 nggak jadi. Nggak, katanya ada. Kayak Pak Harto dulu, Anda masih muda ya waktu zaman masih Pak muda, Harto ya, masih tahun 80 kecil itu saya. Pak Harto. Siapa yang mau sidang MPR, mau mengubah sistem ketatanegaraan dan jumlahnya mencapai 2/3, culik aja satu, kata Pak Harto. Tidak terus gitu, agar tidak bisa bersidang. Kan kalau tidak sampai 2/3 sidang tidak jadi. Nggak jalan. Nggak, katanya ini sedang ada usaha-usaha untuk membujuk wakil presiden mundur aja. Oh, kalau itu iya, jalan yang elegan. Tapi masa mau? Ya nggak mau. Kecewa dong Pak Anwar Usman nanti. Itu kadang-kala spekulasi dari keinginan orang di luar Gibran, lalu diisukan bahwa itu ada bujukan ke Gibran. Kayaknya sih enggak. Iya, saya sih juga merasa ini langgeng sampai 29. Nah, setelah 29 Iya, ini lebih baik tahu begitu juga lah. gimana. Lebih baik menurut saya, ya udahlah, udah jadi kok. Mau jadi cawapres ketiga kalinya nggak, Prof? Oh enggak. Nggak, udah ya, cukup 2 kali aja. Yang pertama itu dihitung nggak sih? Enggak ya? Kan desas-desus yang pertama ya? 3 enggak. Iya, nggak sempat kan desas-desus. Makanya saya bilang 2 kali, jadi 3 kali nih. Iya. Ya udah, ada yang mau nanya nggak sebelum kita pindah? Satu-satu aja tapi ya. Gimana? Acaranya gimana? Di sini nih kita ngobrol di samping. Ini pemanasan, ngobrol-ngobrol. Saya mau nanya ini 2 hal itu, Prof. Yang pertama tentang Pembubaran MKD. MK yang pertama tentang apa namanya? Pembubaran. Pemisahan pilkada dan pemilu. Oh, Yang kemudian kan direaksi untuk diancam dibubarkan. oleh MK. Itu aja sih. Oke, teman-teman kita pindah ya. Makasih Prof. Ayo kita pindah, Prof.